Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu ketiga Prapaskah, masa penuh rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bertobat dan memperbaharui hidup kita. Prapaskah bukan hanya tentang menahan diri dari makanan atau kebiasaan tertentu, tetapi lebih daripada itu. Ini adalah waktu untuk memeriksa hati kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menghasilkan buah dalam iman kita? Hari ini bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk merenungkan kesabaran dan belas kasih Tuhan, tetapi juga memberi kita peringatan tegas. Tuhan sabar dan memberi kita waktu untuk bertobat. Tetapi kesempatan itu tidaklah tak terbatas. Seperti pohon ara dalam Injil yang diberi 1 tahun tambahan untuk berbuah, kita pun diberikan waktu untuk berubah. Namun, jika kita terus menunda pertobatan, kita bisa kehilangan kesempatan selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita untuk sabda Tuhan hari ini, agar kita semakin sadar akan panggilannya untuk hidup dalam pertobatan sejati dan menghasilkan buah-buah iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk membawa pesannya kepada bangsa Israel yang tertindas di Mesir. Mereka yang dahulu hidup setara dengan bangsa Mesir, kini telah menjadi budak. Namun, yang penting untuk kita perhatikan bukan hanya mukjizat semak duri yang bernyala, tetapi tidak dimakan api, atau fakta bahwa Musa sedang menggembalakan ternak. Tetapi lebih dari itu, Tuhan telah melihat penderitaan umatnya dan bertekad untuk membebaskan mereka. Hari ini, banyak orang masih hidup dalam penindasan, bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh dewa-dewa palsu dan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat mereka, entah itu keserakahan, kebiasaan buruk, dosa, atau kelekatan duniawi. Dan semuanya itu membelenggu kita seperti perbudakan di Mesir. Namun saudara-saudari, Tuhan tetap menghendaki pembebasan bagi kita. Dan masa Prapaskah ini adalah waktu yang diberikannya kepada kita agar kita dapat mengenali dewa-dewa palsu dalam hidup kita, serta menerima pertolongannya untuk terbebas dari belenggu tersebut. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa meskipun nenek moyang kita dalam iman telah menerima banyak berkat dari Tuhan, mereka dipimpin oleh awan, menyeberangi laut, dan diberi makanan rohani. Namun
banyak dari mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan keluhan yang tak berkesudahan. Dan ini menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, saudara-saudari. Dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas menyerukan pertobatan. Ia menegaskan bahwa jika kita tidak bertobat, kita akan binasa. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun ingin menebangnya karena sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah. Namun, pengurus kebun meminta agar pohon itu diberi kesempatan 1 tahun lagi untuk dipelihara, untuk dipupuk. Dan jika setelah itu tetap tidak berbuah, barulah ditebang. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini adalah gambaran tentang kesabaran Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat, untuk berbuah dalam hidup kita. Namun, kesempatan ini bukanlah tanpa batas. Kita tidak boleh menunda-nunda pertobatan. Jika kita menerima kasih dan belas kasih Tuhan, serta melepaskan diri dari dewa-dewa palsu yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, maka kita akan diselamatkan dan menerima kehidupan kekal. Sebaliknya, jika kita memilih untuk tetap hidup menurut kehendak kita sendiri, tanpa peduli pada panggilan Tuhan, maka kita akan kehilangan bagian dalam kerajaan-Nya. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk memeriksa diri. Apakah kita sudah berbuah bagi Tuhan? Jika belum, maka inilah waktunya untuk bertobat dan memperbarui hidup kita, sehingga hidup kita pun berbuah. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih-Nya. Pace e bene.